Kalau ada orang Syiah yang berani mencela bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum, maka mereka adalah Syiah palsu. Kenapa? Karena yang biasa mencela dan mengkafirkan sejak zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Ali masih hidup adalah kaum Khawarij, kaum Wahabi, kaum Haruriyah. Camkan itu. Mari kita bahas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jangan lupa follow, like, share, dan komentar ya. Saya ingin sampaikan, tidak mungkin Syiah itu yang asli ya akan mencela bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Pertama, karena Sayyidina Ali memberi nama anak beliau itu dengan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman setelah wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra dengan istri berikutnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahkan Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dirawat, dijaga, bahkan dibesarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi tidak mungkin kalau mengaku sebagai pengikut Ali kok mencela orang-orang yang dimuliakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jelas ini adalah perilaku kaum Khawarij, perilaku kaum Wahabi, perilaku kaum Haruriyah yang memang sejak dulu pandai bertaqiyah tapi menuduh orang lain bertaqiyah. Yuk kita bahas. Pertama, yang menuduh kejadian tahun 79 membantai umat Islam jamaah haji di Mekah siapa? Wahabi. Pelakunya padahal Wahabi Al-Qutaibi, tetapi yang dituduh Syiah Iran. Ya kan? Benar gak? Yang menuduh pembantaian jamaah haji sampai setinggi betis tuh Khalid Basalamah tuh, sering di video-video dia sampaikan. Ya, siapa yang menuduh? Wahabi. Yang dituduh siapa? Syiah Iran. Padahal pelakunya siapa? Wahabi yang membunuh hampir 400 orang lebih. Luar biasa. Yang menuduh orang Iran atau Syiah Iran membantai di Suriah, di Yaman, di mana-mana siapa? Wahabi. Padahal pelakunya siapa? Ya Wahabi sendiri. Kita tahu kok pernyataan dari mantan luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, mantan kepala Densus 88-nya Amerika Serikat, mantan kepala CIA Amerika Serikat yang benar-benar clear menyampaikan bahwa kami yang membentuk ISIS, ISIL, Al-Qaeda, bahkan mereka juga yang mensenjatai ya kelompok-kelompok ekstrim itu dan dibiayai oleh Saudi Arabia sebagai sponsor utamanya. Sebagaimana Saudi Arabia juga mensponsori kaum kafir ini untuk membantai Iran hari ini juga. Teman-teman semuanya, ini tidak lepas dari sejarah ya. Wahabi alias Khawarij alias Al-Haruriyah sejak dulu memang pandai bertaqiyah. Tidak ada manusia umat Islam satupun yang berani mengkafirkan sesama muslim, bahkan mengkafirkan pemimpinnya, kecuali Wahabi, kecuali Khawarij. Yuk kita kutip hadisnya. Boleh di pause ya. Riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi ummati aw min ummati qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul dalam umatku atau dari umatku sekelompok kaum, sholat kalian akan dianggap remeh, kecil bila dibandingkan sholat mereka. Ini bisa termasuk juga Wahabi, bisa termasuk juga kaum-kaum yang mengaku sebagai hakikat ma'rifat, yang menyatakan orang-orang syariat itu kecil lah, orang-orang syariat itu adalah sholatnya kulit lah, segala macam lah. Ya, bacaan kalian akan dianggap rendah dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah melesat keluar dari hewan buruan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya. Selanjutnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW fil Khawarij. Rasulullah SAW bersabda tentang kaum Khawarij, mereka adalah anjing-anjing neraka ya. Hum kilabun nar yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Kita tahu hari ini siapa? Orang Islam yang mengaku Islam, tapi siapa yang suka membantai kaum muslimin? Yang membantai Yaman, orang dewasa meninggal dunia 500.000 jiwa, anak-anak meninggal dunia 350.000 jiwa, orang kelaparan 1,3 juta jiwa, siapa? Yang ngebom boleh dicek di Al Jazeera, di mana-mana. Saudi Arabia, oke? Wahabi, oke? Yang ngebom Suriah, yang mengirim jihadis membiayai para teroris siapa? Saudi Arabia. Tapi yang diteriaki siapa? Oleh Amerika dan Saudi, Syiah Iran dan kawan-kawan. Yang membantai di Sudan, menewaskan hampir 1,8 juta jiwa orang dewasa, ya, 600.000 anak-anak
dan 12 juta orang kelaparan. Siapa pelakunya? Saudi Arabia. Mereka mendukung Abdul Fattah Al-Burhan, ya. Itulah Saudi Arabia, Wahabi. Dan banyak kerusakan-kerusakan lain. Mereka banyak membantai hampir 8 juta umat Islam, tapi mereka bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Siapa kelakuannya? Ya, Syiah Iran atau Wahabi Saudi? Jawab. Sekarang saya mau ceritakan sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, bahwasanya ketika kaum Hururiyah atau Khawarij memisahkan diri, mereka menetap di sebuah tempat bernama Al-Harura. Ya, aku pun mendatangi mereka dan berdiskusi. Lalu aku bertanya, "Apa yang kalian sangkal dari Amirul Mukminin Ali?" Mereka menjawab, "Kami menyangkal perbuatannya yang menjadikan manusia sebagai hakam dalam urusan agama Allah, dan kami katakan tidak ada hukum selain hukum Allah." Ini ciri khasnya Wahabi. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Khawarij. Jadi ketika terjadi pertempuran, ya, antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, di situ ada namanya tahkim. Nah, ketika tahkim itu terpecah tuh pasukan Amirul Mukminin Ali. Pertama yaitu Syiah, loyalisnya Sayyidina Ali, apapun keputusan beliau sam'an wa ta'atan. Ingat, Syiah itu menjadi sebuah manhaj sejak zaman Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ali Ar-Ridha. Sebelumnya, yaitu di eranya Imam Ja'far Shadiq, yaitu gurunya Imam Malik, guru Imam Abu Hanifah. Syiah itu baru sekedar sebuah kelompok komunitas besar yang loyalisnya Ahlul Bait Nabi, loyalisnya para keturunan Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra Ahlul Bait Nabi. Oke? Itu Syiah. Pertama pecahannya. Yang kedua adalah kaum Khawarij. Khawarij ini adalah kalimat jamak diambil dari kata khuruj, keluar dari barisan Ali, karena mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka lalu lari ke Al-Harura, lembah Al-Harura, berjumlah 6.000 orang. Yang nanti ceritanya tadi itu dalam hadis riwayat An-Nasai, dan ada lagi riwayat yang lebih panjang lagi. Yang ketiga adalah kelompok yang moderat, ya, kaum ulama, ya, tidak mau memihak kanan kiri, pokoknya moderat lah, kira-kira begitu, ya. Mari kita kutip hadisnya yang lebih panjang. Ini hadisnya yang lebih panjang, boleh di skip, ya. Boleh, ya, kalian searching aja di googling, ya, riwayat An-Nasai nomor 4104, Al-Hakim dan Mustadraknya. Ini panjang sekali, ya, boleh di pause. Intinya inilah yang mendasarkan lahirnya Khawarij. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikut Ali, baik sebagai Syiah, tapi kok mencela Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, mereka adalah Syiah palsu. Mereka adalah pengikut Ali yang palsu, dan mereka boleh jadi disusupi oleh paham-paham Wahabi atau Khawarij. Kita tahu Wahabi menyusup dalam Ikhwanul Muslimin. Kita tahu Wahabi menyusup dalam Muhammadiyah dan seterusnya. Yang kedua, yang terakhir teman-teman, yang namanya taqiyah, ya, adalah manners. Taqiyah itu diambil dari kata al-waqayah, untuk menjaga perasaan orang lain. Taqiyah itu adalah menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan baik, dan juga menjaga diri kita sendiri dari kezaliman dan seterusnya. Itulah manners. Manners itu nggak masalah, ya. Tidak semua hal yang apa adanya itu baik. Misalkan kita melihat teman kita nggak baik akhlaknya, ucapannya nggak baik, langsung kita kontanin, yang musuhan terus. Kita berdiskusi, berbeda pendapat, langsung kita kontanin, kamu kafir, kamu salah, kamu goblok, kamu bodoh, yang langsung musuhan, gitu kan. Itulah manners yang diajarkan oleh Syiah, yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dan ulama-ulama Syiah. Ya, maksudnya para pemimpin-pemimpin dari Ahlul Bait Nabi, ya. Sama seperti yang kita rasakan hari ini juga, orang-orang Wahabi juga bertaqiyah. Mereka tuh mengkafirkan pemerintah Indonesia, mengkafirkan rakyat Indonesia yang tidak bermanhaj seperti manhaj mereka. Udahlah, jangan bohong, ya. Kita tahu rujukan kitab induk kalian adalah kitab Nawaqidul Islam, 10 pembatal Islam, 10 pembatal keimanan. Bahkan ulama-ulama Wahabi itu di Saudi mengkafirkan penguasa Saudi dan seterusnya. Ya teman-teman semuanya, mereka bertaqiyah ketika membuat kajian, mejanya di atasnya ada bendera merah putih dan seterusnya. Hati-hati, ya teman-teman Syiah yang mengaku Syiah. Kalau Anda mengaku Syiah tapi mengkafirkan bahkan mencela sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, Anda hakikatnya adalah Wahabi. Anda adalah Khawarij. Ini kita berkaca dari kejadian zaman fitnah ketika antara Muawiyah dan Ali, yang pertama kali mengkafirkan saudara yang muslim bukan Syiah, tetapi kaum Khawarij alias Al-Haruriyah, atau sekarang disebut kaum Wahabi yang suka takfiri. Syiah juga ada yang takfiri, tapi itu bukan Syiah pengikut Ali. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow.